Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Insya Allah di video kali ini saya akan berbagi kisi-kisi tentang pertanyaan apa saja yang paling sering ditanyakan saat sidang skripsi. Nah, mau tahu apa saja pertanyaan-pertanyaannya itu? Jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Nah, untuk pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan saat sidang skripsi adalah latar belakang masalah penelitian. Jadi teman-teman, biasanya di dalam skripsi itu ada bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 itu ada poin A, yaitu latar belakang masalah penelitian atau latar belakang masalah biasanya kalau disingkat ya, LBM gitu, latar belakang masalah. Nah, di bagian latar belakang masalah itu kan itu seperti curhat penelitian gitu ya, seperti kita mengemukakan kenapa sih kita harus meneliti hal tersebut, apa yang menjadi alasan kita meneliti hal tersebut gitu ya, hal yang kita teliti itu apa alasannya. Nah, itu dia teman-teman yang paling sering ditanyakan. Jadi solusinya teman-teman harus membuat ringkasan dari latar belakang masalah teman-teman itu apa gitu. Nah, biasanya ringkasan tersebut diawali dengan bagian umum ke khusus gitu ya, atau teman-teman harus menunjukkan antara dasein dan dasolennya. Jadi teman-teman harus tunjukkan juga apa keunikan dari masalah yang akan teman-teman teliti gitu teman-teman. Biasanya di latar belakang masalah kita itu harus ditonjolkan keunikan dari skripsi kita atau keunikan dari penelitian kita itu apa. Jadi biasanya yang merupakan keunikan tersebut gitu ya, itu akan kita teliti lebih dalam, atau yang berbeda antara dasein dan dasolennya itu nanti akan kita teliti lebih mendalam. Jadi itu yang akan memperkuat argumen kita tentang latar belakang masalah penelitian teman-teman gitu ya. Jadi solusinya teman-teman harus membuat suatu ringkasan gitu ya, dengan efektif dan efisien gitu. Tentang ringkasan tersebut, jelaskan secara mendetail tentang latar belakang masalah teman-teman itu apa. Boleh dikatakan curhat penelitian gitu ya. Kenapa sih aku harus meneliti hal tersebut? Kenapa sih aku mau meneliti itu? Nah, itu dia yang nanti akan ditanyakan oleh dosen penguji. Jadi teman-teman bisa mudah untuk menyampaikan jawabannya gitu teman-teman. Jadi dari sekarang buat ringkasannya ya. Nah teman-teman, untuk pertanyaan kedua yang paling sering ditanyakan saat sidang skripsi adalah manfaat atau kegunaan penelitian. Jadi biasanya dosen penguji itu nanti akan bertanya kepada teman-teman mengenai manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian teman-teman itu apa. Jadi biasanya kan manfaat atau kegunaan penelitian itu nanti akan dibagi menjadi dua. Ada kegunaan secara akademis atau teori, dan ada juga kegunaan secara praktis gitu teman-teman. Biasanya kegunaan atau manfaat secara akademis itu berhubungan dengan hal-hal akademisi gitu ya, misalkan untuk pengembangan mata kuliah gitu ya, untuk pengembangan mata kuliah A, mata kuliah B, atau untuk pengembangan jurusan teman-teman gitu. Nah, ke arah sana gitu teman-teman biasanya. Dan untuk manfaat yang kedua, manfaat secara praktis atau kegunaan secara praktis, itu biasanya berkaitan dengan pengaplikasian dari penelitian teman-teman. Jadi kegunaannya bagi masyarakatnya itu seperti apa, perannya bagi masyarakat itu seperti apa. Nah biasanya nanti itu kalau praktis itu kan lebih ke prakteknya gitu ya, lebih ke pengaplikasiannya gitu teman-teman. Jadi nah di kegunaan penelitian ini yang dua, ada yang secara teori dan secara praktis, atau secara akademis dan secara praktis. Itu teman-teman harus pahami dengan betul, harus pahami baik-baik mengenai manfaat dan kegunaan penelitian itu. Nah, jadi ketika teman-teman ditanya oleh dosen penguji mengenai manfaat atau kegunaan dari penelitian yang teman-teman lakukan, teman-teman bisa langsung jelaskan, baik secara teori maupun secara praktis, dan bisa juga diawali dengan prolog terlebih dahulu agar lebih bagus.
Nah teman-teman, untuk pertanyaan ketiga yang paling sering ditanyakan saat sidang skripsi adalah teori yang teman-teman gunakan. Jadi nanti dosen penguji akan bertanya mengenai teori apa yang teman-teman gunakan, siapa orangnya atau siapa pencetusnya, dari mana dia, apa keahlian dia, gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman jelaskan saja. Misalkan seperti ini, saya menggunakan teori dari Glock dan Starr. Glock dan Starr adalah sosiolog dari Amerika. Beliau mengemukakan teori religiusitas. Religiusitas adalah gitu ya. Terus religiusitas yang saya gunakan dalam teori ini gitu, dalam skripsi ini adalah 5 dimensi. Dimensi A, dimensi B, dimensi C, dimensi D, dimensi E. Jadi teman-teman jelaskan secara mendetail tentang teori yang teman-teman gunakan. Dan jangan lupa, untuk teori tersebut teman-teman harus ada alasannya juga kenapa teman-teman menggunakan teori dari tokoh yang teman-teman ambil gitu ya. Misalkan gini, saya mengambil teori dari Glock dan Starr. Kenapa saya mengambil teori dari Glock dan Starr? Karena penelitian saya adalah meneliti tentang interaksi antara A dan B. Jadi penelitian saya adalah penelitian yang meneliti antar interaksi, yaitu adalah penelitian sosiologi gitu ya. Pendekatannya adalah sosiologi. Dan Glock dan Starr merupakan pakar sosiolog dari Amerika. Jadi gitu teman-teman. Nah, kita harus ada alasan logis tentang kenapa kita memilih teori itu. Misalkan nanti teman-teman memilih teori dari Mircea Eliade gitu. Kenapa teman-teman memilih teori tersebut gitu teman-teman. Atau misalkan tadi teman-teman memilih teori dari Glock dan Starr tentang religiusitas. Kenapa teman-teman tidak memilih teori dari yang lain, misalkan dari Johimwa tentang ekspresi keagamaan. Jadi nanti biasanya juga ada penguji yang bertanya, kenapa kamu membahas tentang ini, kenapa menggunakan teori ini, kenapa enggak teori yang itu. Nah, biasanya itu ada juga loh jebakan pertanyaan kayak gitu. Jadi teman-teman harus pahami dengan betul kenapa teman-teman yakin untuk memilih teori tersebut, agar teman-teman bisa untuk menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Nah teman-teman, untuk pertanyaan keempat yang paling sering ditanyakan saat sidang skripsi adalah metode yang teman-teman gunakan. Metode penelitian apa yang Anda gunakan? Nah, nanti pertanyaan dosen penguji itu seperti itulah teman-teman. Jadi biasanya nanti itu teman-teman akan menjelaskan mulai dari pendekatan penelitian. Teman-teman menggunakan pendekatan apa gitu ya, sosiologika gitu ya, atau antropologika gitu, atau pendekatan-pendekatan yang lain. Terus nanti teman-teman ditanya juga jenis penelitian yang teman-teman gunakan, atau jenis penelitian yang teman-teman ambil itu adalah kualitatif kah, kuantitatif kah, atau mix and match gitu ya. Nah, jadi itu nanti teman-teman akan ditanya juga seperti itu. Dan metode penelitian apa yang teman-teman gunakan? Misalkan saya menggunakan metode emik-etik gitu ya. Kenapa saya menggunakan metode emik-etik? Nah, nanti harus ada penjelasan alasan mengenai kenapa kita memilih pendekatan itu, kenapa kita memilih metode itu, dan kenapa kita memilih jenis penelitian itu, gitu teman-teman. Nah, jadi untuk mendapatkan argumentasi secara logis, kita harus pahami dengan betul mengenai penelitian kita itu seperti apa, mengenai isi skripsi kita itu seperti apa, gitu ya. Jadi ketika dijelaskan, misalkan saya ditanya gitu ya tentang jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Kenapa saya mengambil jenis penelitian kualitatif? Karena pendekatan penelitian saya adalah sosiologi. Nah, sosiologi pasti nanti akan kualitatif, tidak akan mungkin kuantitatif gitu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman harus jelaskan gitu, Pak, yang saya teliti adalah interaksi, dan pendekatan penelitian saya adalah sosiologi, dan di sosiologi saya meneliti antara interaksi A dengan interaksi B, dan nanti hasilnya saya akan mengambil jenis penelitian kualitatif, kayak gitu teman-teman. Kenapa saya mengambil jenis penelitian kualitatif? Karena bla 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 gitu. Terus kenapa saya mengambil metode penelitian emik-etik? Karena saya ini gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ditanya mengenai metode apa, jenis penelitian apa, dan pendekatan apa, teman-teman harus sampaikan dengan argumentasinya ya. Dan jangan lupa argumentasinya teman-teman harus persiapkan dengan betul, agar nanti ketika ditanya oleh dosen penguji, teman-teman bisa lancar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah teman-teman, di pertanyaan yang
kelima yang paling sering ditanyakan oleh dosen penguji adalah pertanyaan mengenai hasil penelitian yang kita lakukan. Jadi nanti itu teman-teman akan ditanya mengenai hasil dari penelitian teman-teman itu apa gitu. Dan biasanya hasil penelitian ini kan termuat di bab 3. Kalau penelitiannya keseluruhannya itu skripsinya ada 4 bab. Dan ada juga di bab 4 kalau keseluruhannya itu ada 5 bab gitu di skripsinya. Dan biasanya juga hasil penelitian ini adalah lembaran terbanyak ya teman-teman gitu di skripsi kita itu. Dan untuk yang teman-teman ketahui, kalau misalkan teman-teman gak mau ribet gitu ya, gak mau pusing, aduh gimana nih, kok harus ngapalin banyak gitu ya tentang hasil penelitiannya, mana lembarannya paling banyak lagi gitu ya, bingung lagi harus ngapalinnya apa. Nah, jadi saran dari saya adalah teman-teman membuat ringkasan dari hasil jawaban rumusan masalah teman-teman. Jadi di bab 1 pendahuluan itu kan ada rumusan masalah ya. Nah, di rumusan masalah tersebut nanti teman-teman silahkan jawab secara ringkas tetapi detail tentang apa saja jawaban-jawaban dari rumusan masalah itu. Kan di bab 4 pembahasan intinya adalah menjawab rumusan masalah. Nah, dan itu yang nantinya akan ditanya oleh dosen penguji gitu teman-teman. Jadi lebih ke inti-intinya saja. Nah, tapi teman-teman juga harus buat per poinnya ya gitu. Jadi poin-poin pembahasan dari skripsi teman-teman. Biasanya dosen penguji itu akan membahas atau akan bertanya lebih detail tentang hasil penelitian ini. Jadi teman-teman harus siapkan ya poin-poin inti tentang penelitian teman-teman itu hasilnya apa. Gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, itu saja kisi-kisi dari saya. Kisi-kisi dari pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan saat sidang skripsi. Nah, itu berdasarkan pengalaman yang saya alami ya teman-teman. Mohon maaf jika jauh dari kisi-kisi gitu ya. Namun memang biasanya saat akan melaksanakan sidang skripsi, biasanya saya itu akan bertanya gitu kepada kakak tingkat gitu ya, kepada teman yang sudah melaksanakan munakosa atau sidang skripsi, apa aja nih yang biasanya keluar gitu ya, apa aja nih yang biasanya ditanyakan saat sidang skripsi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mempersiapkan lebih mendalam lagi gitu ya teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang akan melaksanakan munakosa yang sudah melihat video ini, silahkan untuk dipersiapkan kembali, silahkan untuk dibuka nih catatannya gitu ya, apa saja yang akan menjadi poin-poin inti saat teman-teman menjelaskan di sidang skripsi nanti. Gitu ya teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat. Semoga teman-teman yang akan melaksanakan sidang skripsi dilancarkan dan dimudahkan. Gitu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.